Saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali beribadah di tempat ini, kami menyampaikan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Demikian juga kepada saudara-saudari yang mengikuti siaran ibadah ini melalui radio, video, internet, dimanapun saudara-saudari berada. Kami juga menyampaikan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bersama kita bangkit berdiri, kita akan mulaikan ibadah kita dengan kita menaikkan pujian dari nyanyian rohani nomor 214, Saat Ini Saat Indah. Bersama kita bangkit berdiri. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini saat Tuhan, saat ini saat Tuhan, Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Doa pembukaan kami serahkan kepada Bapak Gembala. Ku rasakan saat ini urapan-Mu, yang kami harapkan dalam ibadah pelayanan kami pada sore malam ini. Tuhan, kami hanya manusia tanah liat, tidak bisa apa-apa, tidak layak, tidak mampu untuk menaikkan ibadah pelayanan yang berkenan. Ampunilah dosa-dosa kami, sucikan Allah. Kami mengharapkan urapan roh-Mu yang suci, hadirat-Mu nyata di tengah kami. Urapi kami mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja dimanapun berada saat ini. Baik di sini di WR4 Surabaya, Jalan Suprapto 2 BC Medan, dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua Tuhan. Untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat-mujizat terjadi di tengah kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik bagi kami semua Tuhan. Oh terima kasih, jangan sampai ibadah ini kering tanpa arti. Tuhan tolong kami semua, saudara-saudara masih dalam perjalanan, sertai lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur, tinggalkan Tuhan, tarik kembali jiwa baru, pertambahkan, gembalakan kami semua. Pakai kami menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa baru datang kepadamu. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih, lindungi kami gedung gereja, peralatan, kendaraan-kendaraan, roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet, listrik, AC, semua lindungi dengan darah-Mu. Baik di sini, WR4 Surabaya, Suprapto 2 BC Medan, lindungi semuanya Tuhan. Engkau tolong kuasa-kuasa iblis setan yang masih coba mengganggu, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah ini, kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa, Tuhan tolong kami. Juga banyak saudara kami yang sedang, oh Tuhan, perpisahan hari-hari ini ke Bali dan lain-lain, kemanapun juga Engkau jaga, lindungi, sertai jauhkan dari celaka, mara bahaya. Tuhan beserta mereka sampai kembali dengan selamat. Terima kasih, syukur kepadamu, mohon kemurahan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan,
kita semua bisa beribadah dan bersekutu di sore hari ini. Biarlah kita sungguh-sungguh dalam ibadah pelayanan sehingga hadirat Tuhan, curahan Roh Kudus ada di tengah-tengah kita sekalian. Kita lanjutkan pujian kita dengan bersukacita dari nyanyian rohani nomor 316, Anggur Baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Kembali dari atas bersama kita bangkit berdiri. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Kornya sekali lagi. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian yang berjudul Tuhan Tak Pernah Gagal. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Kembali dari atas. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang
lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Puji nama Tuhan, kami memberikan kesempatan bagi saudara-saudari sekalian yang mungkin rindu untuk menyaksikan cinta kasih dan kemurahan Tuhan. Tempat di depan bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Sambil menunggu, kita akan lanjutkan pujian kita selanjutnya dari lagu yang berjudul Mari Bersaksi. Lihatlah sekelilingmu, apakah kau pernah sadari masih banyak orang belum mengenal Yesus Kristus Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan untuk tubuh Kristus? Sebarkanlah firman Tuhan yang benar, suci dan murni. Bersama kita bangkit berdiri. Kabarkanlah kebenaran firman Tuhan. Mari bersaksi lewat perkataan dan perbuatan kita. Mari bersaksi, jadilah terang bagi dunia ini, sampai terbentuklah tubuh Kristus yang sempurna. Kembali dari atas. Lihatlah sekelilingmu, apakah kau pernah sadari masih banyak orang belum mengenal Yesus Kristus Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan untuk tubuh Kristus? Sebarkanlah firman Tuhan yang benar, suci dan murni. Mari bersaksi, kabarkanlah kebenaran firman Tuhan. Mari bersaksi lewat perkataan dan perbuatan kita. Mari bersaksi, jadilah terang bagi dunia ini, sampai terbentuklah tubuh Kristus yang sempurna. Mari bersaksi, kabarkanlah kebenaran firman Tuhan. Mari bersaksi lewat perkataan dan perbuatan kita. Mari bersaksi, jadilah terang bagi dunia ini, sampai terbentuklah tubuh Kristus yang sempurna. Kembali dari atas. Lihatlah sekelilingmu, apakah kau pernah sadari masih banyak orang belum mengenal Yesus Kristus Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan untuk tubuh Kristus? Sebarkanlah firman Tuhan yang benar, suci dan murni. Mari bersaksi, kabarkanlah kebenaran firman Tuhan. Mari bersaksi lewat perkataan dan perbuatan kita. Mari bersaksi, jadilah terang bagi dunia ini, sampai terbentuklah tubuh Kristus yang sempurna. Mari bersaksi, kabarkanlah kebenaran firman Tuhan. Mari bersaksi lewat perkataan dan perbuatan kita. Mari bersaksi, jadilah terang bagi dunia ini, sampai
terbentuklah tubuh Kristus yang sempurna. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyaksikan cinta dan kasih kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Puji Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan jika Tuhan masih memberikan kemurahan dan kesempatan kepada saya sekeluarga untuk bisa ikut serta dalam persekutuan tubuh Kristus Kabar Mempelai di Melaka. Dalam persekutuan tersebut, saya benar-benar merasakan hadirat Tuhan, ada lewat firman yang disampaikan, untuk tetap berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar, sehingga kehidupan saya sekeluarga bisa kembali disegarkan, dikuatkan, untuk tetap berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar, untuk tetap tekun dalam kandang penggembalaan, di tengah dunia yang penuh dengan ajaran palsu, yang semakin gencar disebarkan. Ini saya alami di mana 2 minggu yang lalu, saya mengalami juga apa yang sudah disaksikan oleh Bapak Yuda minggu yang lalu. Jadi saat siang hari 2 minggu yang lalu saat saya menjaga toko, ada 2 orang yang datang ke toko memperkenalkan diri, mereka dari suatu ajaran yang salah. Dan langsung saya menjawab, tidak, terima kasih, saya sudah tergembala. Namun mereka tetap berusaha untuk memaksa saya bisa mendengar dari ajaran mereka. Dan kembali saya jawab dengan tegas, tidak, saya sudah punya gembala, dan puji syukur kepada Tuhan, mereka pun langsung pergi. Di sini saya benar-benar merasakan bagaimana pentingnya tergembala, sebab di situ ada Tuhan sebagai gembala agung yang membela kita sehingga hidup kita tetap ada di dalam tangan Tuhan, ada di dalam firman pengajaran yang benar, yang sanggup menyediakan segala yang kita butuhkan, bahkan lebih daripada itu, sanggup untuk menyucikan dan menyempurnakan kita untuk bisa menjadi mempelai wanita surga. Biarlah kita sebagai kehidupan muda ini untuk semakin mantap hidup tergembala dan taat dengar-dengaran pada suara gembala. Demikianlah kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, kita akan lanjutkan pujian selanjutnya dari nyanyian yang berjudul Tuhan adalah gembalaku. Nyanyian tambahan nomor 70, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Kembali dari atas bersama kita bangkit berdiri kembali. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku
berjalan dalam lembah kekelaman. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan lanjutkan pujian kita dari nyanyian tambahan nomor 33, Hati Sebagai Hamba, dan nanti pada kurnya kami memberikan kesempatan kepada vokal grup untuk menaikkan pujiannya bagi Tuhan. Hati Sebagai Hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kembali dari atas, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Hidup tidak ada kasih, mudah marah juga emosi, keras hati, sombongnya sangat tinggi. Segeralah kita introspeksi, apa yang salah di hidup ini, mohon Tuhan memberikan kasih-Nya. Saat hidup dalam sukacita, semua lancar, bebas hambatan, hati damai, berkat-berkat melimpah. Kita harus tetap introspeksi, jangan lelah, juga jangan sombong. Mohon Tuhan menetapkan kasih-Nya. Bertobatlah, kembali pada firman, masuk tergembala, tiga ibadah. Berdamailah pada Tuhan dan pada sesama, menjadi kuat teguh hati. Hidup tidak ada kasih, mudah marah juga emosi, keras hati, sombongnya sangat tinggi. Segeralah kita introspeksi, apa yang salah di hidup ini, mohon Tuhan memberikan kasih-Nya. Bertobatlah, kembali pada firman, masuk tergembala, tiga macam ibadah.
Tuhan dan pada sesama, menjadi kuat teguh hati. Menjadi kuat teguh hati. Puji nama Tuhan, biarlah kehidupan muda kita semakin sungguh-sungguh, semakin tekun untuk tergembala. Kita akan lanjutkan pujian kita dari nyanyian yang berjudul Dengan Sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Kembali dari atas. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bersama kita bangkit berdiri. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pelayanan selanjutnya kami serahkan pada Tuhan. Ku akan terbang tinggi ke tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan,
Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, pertolonganku di dalam tangan di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, 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 haleluya. Sumber pertolongan kami hanya Engkau Tuhan. Di saat kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa merasakan hadirat-Mu di tengah kami, yang siap untuk menolong kami, siap untuk melakukan apa saja bagi kami. Bahkan firman-Mu siap untuk menyucikan, mengubahkan kami sampai sempurna seperti Tuhan. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan hadirat-Mu, kami membutuhkan firman-Mu saat ini Tuhan. Nyatakan firman-Mu bagi kami semua dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua Tuhan, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada. Jalan WR Supratman 4 Surabaya, Jalan Suprapto 2 ABC Medan, di dalam negeri, luar negeri semua, dalam bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua Tuhan, untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, akan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata pada malam ini firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas setiap hidup kami. Engkau sanggup mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami Tuhan. Dan kami tidak akan pernah ragu sedikit pun mengangkat tangan kami kepadamu, menerima uluran tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan segenap hidup kami. Oh Tuhan, menyerahkan masa depan kami, menyerahkan studi kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, pelayanan kami. Oh, menyerahkan setiap detak jantung kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang memeluk kami. Kami bahagia, kami merasakan jaminan kepastian dari Tuhan. Hidup sekarang, masa depan indah, sampai hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih, syukur kepadamu. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami semua. Demikian gereja lain, persekutuan lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepadamu saat ini dimanapun berada. Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah kami dalam satu pengajaran benar, kembali ke Alkitab, kami menjadi satu tubuh yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada kaum muda atas doa-doanya, sehingga kunjungan ke Melaka, Malaysia sudah ditolong oleh Tuhan dalam rombongan yang cukup besar. Tuhan tapi menolong, semuanya bisa berjalan dengan baik, semuanya bisa Tuhan tolong. Baik, masih perlu didoakan untuk yang akan datang, yang paling dekat 2 minggu lagi, ya 3 minggu lagi, yaitu kebaktian
persekutuan tubuh Kristus di Square Ballroom Surabaya. Ya, biar kaum muda berdoa supaya ada pembukaan firman sebagai pembuka jalan semua. Dari luar negeri akan datang, dari dalam negeri juga akan datang, ya, bersamaan. Nah, mari kaum muda jangan lengah juga. Ayo kita ikut serta, yang mau mendaftar silakan. Yaitu hari libur 29, 30, ya, bisa cuti atau kembali lagi nanti sore kembali, silakan diatur semuanya. Ya, penginapan dan lain bisa. Nah, ya, mendaftarkan diri. Ya, seberapa berkat yang diberikan Tuhan. Kalau belum ada, silakan juga. Tuhan memberkati semua. Yang penting berdoa semua, ya. Tuhan menolong kita. Semuanya. Ada satu gereja yang belum pernah bergabung, mungkin ya tadi WA saya untuk bisa bergabung. Bagaimana kalau jemaat lebih dari 50? Boleh, hamba Tuhan banyak, silakan saja, ya. Didoakan supaya Tuhan tolong semuanya. Puji Tuhan. Injil Lukas pasal yang ke-12. Injil Lukas pasal yang ke-12, ya, kita berada pada ayat 22 sampai ayat 34. Ini tentang kekhawatiran, hal kekhawatiran. Ya, Lukas 12 ayat 22 sampai 34, hal kekhawatiran. Kita baca. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu." Ya, ini hal kekhawatiran. Ya, biasanya yang dikhawatirkan tentang kehidupan jasmani. Ya, terutama soal makanan, minuman. Ya, soal makanan, minuman, pakaian, masa depan jasmani, dan seterusnya. Ini malam ini kita bicara soal makanan, minuman secara jasmani. Tetapi sebenarnya ada kehidupan rohani yang sering dilupakan. Jadi manusia itu terdiri dua bagian besar sebenarnya. Ada bagian luar jasmani, ada bagian dalam bagian rohani. Nah, ini yang sering dilupakan. Ya, tetapi sebenarnya ada kehidupan rohani yang sering dilupakan manusia. Padahal itulah yang terpenting. Itulah yang terpenting, sebab kehidupan rohani menyangkut kehidupan masa depan sampai hidup kekal selamanya. Kehidupan rohani menyangkut kehidupan masa depan sampai hidup kekal selama-lamanya. Nah, ini saja Yohanes 5 ayat 24 sampai 29. Nah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan ia tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, firman, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Nah, ini kaitan firman dengan hidup kekal, makanan rohani. Dengan hidup kekal. Oleh sebab itu kita harus aktif dalam penuaian firman Allah. Kita harus aktif. Oleh sebab itu kita harus aktif dalam penaburan dan penuaian firman Allah, sama dengan kita harus makan makanan rohani.
kita harus makan makanan rohani firman Allah, sama dengan mendengar firman Allah yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Ya, firman Allah membawa kita kepada hidup yang kekal. Itu di tengah kesibukan kita, ayo kita bisa saudara, aktif dalam penaburan penuaian firman Allah. Sama dengan kita harus makan makanan rohani firman Allah. Ada makanan jasmani, ada makanan rohani. Sama dengan mendengar firman Allah yang membawa kita sampai kepada hidup kekal selama-lamanya. Prosesnya, gimana itu makan firman? Aktif dalam penaburan penuaian firman Allah, bukan seperti burung gagak. Tidak menabur, tidak menuai. Kita harus lebih dari burung gagak, menabur, menuai. Kita ini. Ya, mari prosesnya. Roma 10 ayat 17. Prosesnya Roma 10 ayat. Kalau makan nasi sudah tahu semua. Makan di mulut, dicerna, sampai kepada makan di mulut, dikunyah, sampai kepada lambung. Kenyang. Nah, itu. Kalau makan firman gimana? Roma 10 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah ini prosesnya makan firman. So, kita mendengar firman Allah dengan sungguh mendengar. Kita mendengar firman Allah dengan sungguh-sungguh dalam urapan Roh Kudus. Kita mendengar firman Allah dalam urapan Roh Kudus sama dengan sungguh-sungguh. Nah, saat-saat mendengar firman ini mohon Roh Kudus mengurapi supaya sungguh-sungguh. Nah, dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sungguh-sungguh sampai kita bisa mengerti firman Allah. Oh gitu ya, mengerti firman Allah. Nah, itu proses pertama. Mendengar sungguh-sungguh dalam urapan, mendengar firman Allah dalam urapan roh sehingga kita mendengar sungguh-sungguh sampai bisa mengerti firman Allah. Sesudah itu kita percaya, yakin kepada firman Allah. Roh Kudus menolong kita supaya percaya, yakin pada firman Allah. Sehingga firman Allah menjadi iman yang benar dalam hati. Garis bawahi iman yang benar, sebab ada iman yang tidak benar. Nah, kalau kita mendengar firman, lalu mengerti, lalu percaya, yakin pada firman, nah, maka firman Allah menjadi iman yang benar di dalam hati. Iman yang benar di dalam hati. Nah, iman yang benar inilah yang membawa kita pada hidup kekal. Iman yang benar ini yang menentukan masa depan kita. Nah, saudara, iman yang benar menentukan masa depan kita, masa depan hidup kita sampai hidup kekal selamanya. Sampai hidup kekal selamanya. Nah, sehingga kita lebih berharga daripada burung pipit yang tidak menabur dan tidak menuai. Ayo, kaum muda, kita semua hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan harus menabur menuai firman. Harus makan firman. Selain makan nasi silakan, ya, makan makanan jasmani, tapi harus makan firman Allah. Saja harus mendengar firman Allah dengan dalam urapan roh sampai sungguh-sungguh mendengar, sampai ngerti. Kemudian Roh Kudus menolong sampai percaya, yakin kepada firman Allah sehingga firman Allah menjadi iman yang benar di dalam hati. Nah, iman yang benar menentukan masa depan kita, masa depan hidup kita sampai hidup kekal selamanya. Sehingga kita saudara menjadi lebih berharga. Iman yang benar, nah itu yang membuat kita lebih berharga dari banyak burung pipit, lebih berharga dari burung pipit yang tidak menabur menuai. Nah, ini saudara, ayo sampai punya iman kaum muda, ya punya titel boleh, ijazah, punya pekerjaan silakan cari dan lain, tapi jangan lupa sampai punya iman yang benar. Justru itu yang menentukan masa depan hidup kita sampai hidup kekal selamanya. Iman yang benar membuat kita lebih berharga dari burung pipit yang tidak, burung gagak yang tidak pernah menabur. Burung gagak ya, di sini burung gagak yang tidak pernah menabur menuai. Burung gagak.
Semoga kita bisa. Kalau manusia tidak punya iman, bahaya. Nanti Om tunjukkan. Lebih rendah dari burung gagak. Itu. Punya ilmu, punya S1, S2, S3, punya syukur. Punya pekerjaan, punya gaji besar. Tapi kalau tidak punya iman, gawat. Betul-betul gawat. Ini, ayo harus punya iman. Ayo menabur menuai firman. Ayo makan firman. Ayo mendengar firman. Sampai punya iman yang benar. Sekali lagi saya ulang-ulang. Iman yang benar yang menentukan masa depan hidup kita. Sampai hidup kekal selamanya. Sehingga kita lebih berharga dari burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai. Waspada dua hal. Ini tadi. Waspada dua hal. Yohanes 2, 23 sampai 25. Waspada dua hal. Yohanes 2 ayat 23 sampai ayat 25. Saudara. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka melihat, bukan mendengar. Ini waspada. Karena mereka melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Waspada tentang dua hal. Yang pertama, iman percaya kepada Tuhan karena melihat mujizat-mujizat jasmani. Ini bahaya. Waspada gitu. Sekarang banyak diajarkan, ayo pegang mobil putih, kita dapat mobil putih, pegang ini. Ini bahaya. Iman percaya kepada Tuhan karena melihat mujizat-mujizat jasmani. Ini sama dengan bukan iman yang benar. Bukan iman yang benar. Karena apa? Bukan iman yang benar. Karena apa? Karena Tuhan tidak mempercayakan diri kepada kita. Iman sepihak. Kita percaya pada Tuhan, tapi Tuhan tidak mempercayakan diri kepada kita. Ini karena melihat, semua bisa. Kalau melihat, percaya Yesus sembuh. Iya, aku percaya. Setelah sembuh sudah lupa dia. Itu karena melihat. Kita percaya pada Tuhan, tapi Tuhan tidak mempercayakan diri kepada kita. Ini bukan iman yang benar. Sebab kita percaya pada Tuhan, tetapi Tuhan tidak mempercayakan dirinya pada iman yang sepihak. Om seringkali gunakan istilah iman yang sepihak. Sepihak. Kita mau pegang Tuhan, tapi Tuhan tidak pegang kita, lepas, lama-lama lepas. Itu. Kita percaya Tuhan, tapi Tuhan tidak percayakan diri. Karena cuma lihat yang jasmani itu. Itu. Kemudian tidak tahan uji, rapuh. Tidak tahan uji, rapuh. Gugur dari iman. Tidak percaya Tuhan. Jika tidak ditolong, waktu tidak ditolong, percuma. Kalau matanya melihat pertolongan, sakit semua, luar biasa Tuhan. Dahsyat Tuhan. Tapi ketika tidak ditolong, ragu dia. Percuma. Tidak ada gunanya. Aku sudah ikut Tuhan, percaya. Aku sudah ibadah. Ternyata tidak ditolong. Sekolah tidak ditolong, ini tidak ditolong. Percuma. Ini seringkali gugur dari iman jika tidak ditolong. Juga gugur dari iman, tidak tahan uji, karena disesatkan oleh antikris, nabi palsu. Wahyu 13 ayat 13 sampai 14. Wahyu 13 sampai 14. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Ini antikris nabi palsu duet. Dan ia mengadakan tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Antikris nabi palsu ini mengadakan tanda mujizat yang bisa dilihat. Ia menyesatkanlah orang. Ini yang hebat, ini yang benar. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang. Dan dia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati
binatang yang luka oleh pedang namun tetap hidup. Nah, ada patung antikris disembah. Boleh 15, boleh. Nah, saudara, bukan menyembah Tuhan lagi. Dan kepadanya diberikan kuasa memberikan nyawa kepada patung binatang sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang dibunuh. Nah, nanti ini membawa pada penyembahan antikris. Nah, ini saudara, jadi gugur dari iman karena disesatkan oleh antikris nabi palsu, oleh ajaran palsu, tanda-tanda palsu, sampai melakukan penyembahan palsu, penyembahan pada antikris dan akan dibinasakan selamat. Tidak mencapai hidup kekal, gugur dari iman. Nah, ini waspada pertama, hati-hati. Ada iman karena melihat, bukan karena mendengar, melihat ini, melihat ini. Nah, seperti Thomas juga. Yohanes pasal 20, 27 sampai 29. Yohanes 20, ini sama. Iman karena melihat. Thomas dikoreksi oleh Tuhan tentang imannya. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Urutkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya Allahku. Kata Yesus kepadanya, kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, melihat lubang di tangan, di lambung, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dari mana? Mendengar. Jadi Thomas waktu murid-murid bersaksi, waktu Yesus datang kepada murid-murid setelah bangkit dari antara orang mati, murid-murid percaya ini Yesus bangkit, saksi sama Thomas. Thomas, kami melihat Yesus yang bangkit. Allah. Ya. Kalau aku bisa melihat lubang di tangan, bisa melihat bekas tombak di lambung, barulah aku percaya. Jangan ngibul, ya, jangan ngibul. Aku mau lihat dulu. Lalu satu waktu Yesus datang. Ini Thomas, lihat, ayo, masukkan jarimu. Ini, lihat. Melihat tanda, ya Allahku, ya Tuhanku, dahsyat Yesus, luar biasa. Tapi Tuhan bilang, Thomas, karena engkau melihat, engkau baru percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya, mendengar. Nah, jadi iman karena melihat itu tidak bahagia. Tidak bahagia. Tergantung pada situasi kondisi dunia. Kalau lagi sakit sembuh, bahagia. Kalau tidak bahagia. Banyak tidak bahagianya. Tidak bahagia. Iman karena melihat itu iman yang tidak benar, tidak bahagia, berarti tidak mencapai kebahagiaan surga. Di dunia aja tidak bahagia, bagaimana bisa mencapai kebahagiaan surga? Nah, kalau iman yang benar, itu bahagia. Mau ditolong tidak ditolong bahagia, kita tetap percaya Tuhan, kita tetap bahagia. Nah, ini ujian bagi kita, kaum muda, mari. Di satu waktu kita diizinkan oleh Tuhan, tidak ditolong. Mungkin dalam pelajaran, mungkin dalam pekerjaan, mungkin di satu waktu diizinkan. Seperti tidak ditolong, seperti tanda petik. Seperti tidak ditolong. Itu sebenarnya menunggu waktu Tuhan. Ya, waktu Tuhan untuk mengoreksi iman kita. Menguji iman kita. Benar iman yang benar atau iman yang tidak benar. Satu waktu kita akan berhadapan, juga. Kita semua berhadapan, seperti tidak ditolong, tanda petik. Sadra Mesa Abednego. Nah, ayo, kalau kamu tidak mau menyembah patung, dilempar ke api. Enggak, aku enggak mau. Lempar, loh seperti tidak ditolong, dilempar. Ternyata setelah dilempar, justru luar biasa. Nah, kita juga jangan takut. Mungkin ujian, mungkin paling berat apa? Sekolah. Kerjaan, paling berat jodoh, tahu-tahu ditinggal jodohnya. Aku berat itu. Seperti tidak ditolong, itu ujian iman. Apakah iman kita karena melihat sesuatu atau iman kita karena mendengar Tuhan? Melihat Tuhan, bukan melihat mujizat-mujizat, melihat Tuhan, mendengar Tuhan itu, melihat pribadi Tuhan.
Nah, semoga kita mengerti. Ini waspada pertama. Ada iman karena melihat. Ya, itu iman yang tidak benar, tidak tahan uji, gugur, ya, dan iman yang tidak bahagia, tidak membawa kebahagiaan. Tidak bahagia berarti tidak mencapai kebahagiaan surga. Binasa selamat. Yang kedua, waspada kedua, ya, manusia yang tidak beriman, termasuk hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan yang tidak beriman. Ya, yang tidak beriman. Nah, sama dengan tanpa iman. Banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan tanpa iman. Manusia umumnya, tapi juga termasuk hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tidak beriman, sama dengan tanpa iman. Sama dengan tidak percaya kepada Yesus. Tidak percaya kepada Yesus. Nah, saudara, tidak percaya kepada Yesus. Itu sama dengan celaka. Celaka. Nah, tidak percaya kepada Yesus. Buktinya khawatir dia. Nah, dan tanpa iman itu sama dengan khawatir. Jadi manusia yang khawatir, hamba Tuhan yang khawatir itu tanpa iman. Tidak percaya kepada Yesus. Nah, ini saudara, semoga kita bisa mengerti. Itu celaka. Kenapa? Lebih rendah dari burung-burung gagak. Nah, sebab burung gagak tidak menabur, tidak menuai. Saudara, sebab burung gagak, saudara, burung gagak mati tidak masuk neraka. Nah, sebab burung gagak yang tidak menabur, tidak menuai, kalau mati tidak masuk neraka, ya mati ya sudah gitu. Kalau digoreng oleh manusia ya dimakan sudah habis. Tidak masuk neraka. Tetapi manusia yang tidak beriman, manusia khawatir masuk neraka. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tidak beriman sama dengan hidup dalam kekhawatiran. Masuk dalam neraka. Tidak beriman, tidak percaya Yesus, masuk dalam neraka. Masuk dalam neraka. Matius 3 itu, Yohanes 3 ayat 16. Nah, itu saja. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia telah mengaruniakan anak tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, hidup kekal yang percaya, punya iman. Tapi yang tidak percaya ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi melainkan menyelamatkan oleh dia. 18, barang siapa percaya kepada yang tidak dihukum, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Sudah berada dalam kehukuman, sudah berada dalam kebinasaan di neraka. Itu hidup tanpa iman, hati-hati. Nah, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang penuh kekhawatiran itu hidup tanpa iman. Hidup tanpa iman. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ayo, biarlah kita semua yang ada siapapun kita ini, biarlah kita semua, aku tidak hanya sibuk mencari makanan jasmani. Hari-hari ini tidak hanya sibuk, boleh, tapi tidak hanya sibuk mencari makanan rohani. Apa mencari makanan rohani itu? Yaitu sekolah, kuliah. Akhirnya untuk mencari makan. Dapat gaji nanti untuk makan. Sekolah jasmani, iya. Itu saja. Sibuk mencari, tidak hanya sibuk mencari makanan jasmani. Yaitu sekolah, kuliah, boleh. Nah, tapi nanti hanya untuk cari makan. Boleh. Saja. Kemudian bekerja. Mungkin menjadi apa saja. Bidang jasa. Mungkin jadi olahragawan. Wah, sekali main bulu tangkis dapat berapa. Nah, untuk makan juga akhirnya. Dan lain sebagainya. Saja. Tetapi nah, itu bukan hanya sibuk, tidak hanya sibuk mencari makanan jasmani ya lewat sekolah, kuliah, bekerja, olahraga, apa saja. Tetapi juga harus lebih sibuk. Lebih sibuk. Kalau ini sibuk boleh, nah, untuk Tuhan lebih sibuk. Tetapi lebih sibuk untuk mencari firman Allah. Makan firman Allah.
Sehingga menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan yang hidup dari iman. Hari-hari ini hidup dari iman. Nah, saudara, kita hidup dari iman. Hidup dari Tuhan, dari iman. Kalau dari dunia kita tidak bisa hidup. Nanti kalau antikris berkuasa tidak bisa hidup. Bahkan tidak bisa hidup kekal, nanti menyembah antikris. Hidup binasa, tidak bisa hidup kekal, binasa. Mulai hari ini mari buktikan bahwa kita hidup dari iman. Hidup dari Tuhan. Bagaimana? Ya itu. Kalau kita sibuk bekerja, sibuk sekolah, kuliah, silakan. Sibuk olahragawan demi prestasi, silakan. Tapi harus lebih sibuk lagi untuk makan firman, mendengar firman Allah. Sampai menjadi iman di dalam hati. Sehingga kita menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan yang hidup dari iman. Hari-hari ini kita harus hidup dari iman. Semoga kita bisa mengerti. Ayo semangat sekolah. Wow, senang saya. Semangat sekolah, tidak pernah absen. Wow, sakit tidak absen. Bagus. Semangat pulang sekolah masih belajar. Wow, bagus. Silakan. Kerja semangat. Malam-malam masih kerja, silakan. Nah, olahragawan, ayo. Yang mau prestasi, ayo. Silakan. Tetapi harus lebih sibuk lagi dalam mendengar firman, mencari firman. Lewat ibadah, lebih sibuk. Jangan tidak imbang. Apalagi lebih kecil yang rohani, bahaya. Nanti menjadi manusia tanpa iman, waduh, ngeri. Lebih rendah dari burung gagak. Manusia tanpa iman, hanya khawatir yang jasmani, tanpa iman. Lebih rendah dari burung gagak. Burung gagak mati, tidak masuk neraka. Tapi manusia tanpa iman, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan tanpa iman. Hidup kekhawatiran yang jasmani terus yang dipikir. Kalau mati dia masuk neraka. Masuk neraka. Binasa selalu, lebih rendah dari burung. Tapi kalau kita hidup dari iman, lewat penaburan benih firman, menabur menuai firman, kita lebih dari burung gagak. Amin. Kita lebih. Sebab kita bisa meninggal dunia tapi hidup kekal selamanya. Kita bisa hidup kekal, burung gagak tidak bisa. Kita bisa hidup kekal. Ayo sungguh-sungguh ya, yang sudah bekerja, yang kuliah, yang mau prestasi olahraga dan lain apa, mungkin olahraga catur apa, semua silahkan. Tidak dihalang. Tapi harus lebih sibuk dalam penaburan penuaian firman. Supaya nasib kita jangan lebih rendah seperti burung gagak. Lebih tinggi. Kamu lebih dari burung gagak. Karena kita bisa mencapai hidup kekal dalam kerajaan surga. Hidup dari iman, ya, dari firman. Praktek sehari-hari hidup dari iman. Dari firman Allah, dari Tuhan. Apa prakteknya? Banyak orang ngaku-ngaku, oh kalau saya itu hidup dari iman saja om. Kami ini hidup dari iman, dari Tuhan. Nah, tapi prakteknya tidak benar. Nah, ini apa? Praktek sehari-hari hidup dari iman, dari Tuhan, dari firman. Nomor 1, hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Dalam segala aspek kehidupan kita. Ya, banyak kita hidup dari iman tapi begitu menghadapi ujian di sekolah nyontek. Mana dari iman? Tidak benar. Mana dari iman? Tidak ada dari iman. Kalau dari iman itu benar. Ya, benar, itu nomor 1, benar. Hidup dalam kebenaran. Dalam segala aspek, dalam sekolah, secara pribadi benar. Bergaul benar. Pergaulan benar, apalagi menyangkut sudah perjodohan, harus benar. Sesuai firman, terang dengan gelap tidak boleh, kawin cerai tidak boleh, harus sesuai. Cari yang sesuai dengan iman, dengan kebenaran. Cari yang sesuai. Nah, itu praktek hidup dari iman. Bergaul, bersekolah yang benar, nah, tidak nyontek, tidak bolos, yang benar. Kuliah itu termasuk kerja yang benar, tidak menipu orang. Dan lain sebagainya. Nanti melayani yang benar, beribadah melayani yang benar. Nanti kalau diizinkan menikah yang benar. Dan seterusnya, semua hidup dalam kebenaran.
dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, kalau kita hidup benar, ini buktinya kita lebih dari burung gagak. Punya lumbung kita. Burung gagak tadi tidak mau menabur menuai. Nah, kita menabur menuai, dengar firman, punya iman. Sekarang kita praktekkan iman itu dalam kehidupan sehari-hari. Hidup dalam kebenaran dalam segala aspek kehidupan. Itu naik sepeda motor juga. Apa itu? Transportasi, naik mobil, naik motor. Harus benar, ada SIM-nya, ada helmnya yang sesuai. Begitu. Jangan sembarangan hidup itu. Kalau nanti naik motor, umpama ini seseorang ya, bukan kalian, seseorang, bukan kita. Ngomong nggak pakai helm, nggak pakai SIM, lalu naik motor, lalu tabrak, mati, mau kemana? Lebih dari burung gagak, atau lebih tinggi dari burung gagak, atau lebih rendah dari burung gagak? Dia tidak iman, hidup tidak dari iman, sembarangan. Siapa yang bertanggung jawab itu? Kalau dia masih hidup bisa didoakan, kalau dia mati, apa gunanya didoakan? Tinggal dia harus berhadapan dengan Tuhan. Jangan sembarang hidup. Harus dalam kebenaran. Bergaul yang benar. Ya, kalau masih ada kesempatan memperbaiki diri, kalau seperti Esau, tidak ada kesempatan memperbaiki diri, mau apa? Lebih rendah dari burung gagak. Burung gagak mati di wajan, mati digoreng sebentar aja. Umpama. Tapi kalau manusia tak beriman, mati digoreng terus di neraka. Tidak pernah selesai gorengannya. Gorengannya bagaimana? Tidak pernah selesai siksaan. Bilang gorengan, senyum semua sudah. Suka gorengan, lempinel juga rupanya ini. Suka gorengan. Nah ini, semoga kita, yang bener aja kita jadi orang. Jadi hamba Tuhan pelayan, cuma lebih tinggi dari burung gagak. Ayo coba lihat, kalau hidup benar punya lumbung kita. Punya lumbung kerajaan surga. Apalagi cuma lumbung di dunia. Ya, saya yakin Tuhan sediakan. Amin. Tuhan sediakan. Ayo, 2 Petrus 3 ayat yang ke-13. 2 Petrus 3 ayat 13. Yo, Tuhan tolong. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit bumi, langit yang baru, bumi baru, di mana terdapat kebenaran. Jadi kerajaan surga itu kebenaran. Jadi kalau kita hidup benar, itu sama dengan kita hidup benar, itu kehidupan yang tersimpan dalam lumbung kerajaan surga. Masih hidup di dunia, tapi sudah disimpan dalam lumbung kerajaan Allah. Itu kebenaran. Apalagi cuma lumbung yang jasmani, tempat menampung berkat-berkat jasmani Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan tolong. Kita sedang disimpan. Memang masih hidup di dunia. Tapi kalau hidup kebenaran, lebih dari burung gagak, kita sedang disimpan, cuma makan, minum. Kaya percuma. Kaya ini tapi tidak punya lumbung, lebih rendah dari burung gagak. Tidak punya lumbung surga. Burung gagak tidak masuk neraka, kita masuk neraka. Biar kaya, biar hebat. Ayo hidup benar. Kebenaran. Kita disimpan. Kita sedang disimpan oleh Tuhan dalam lumbung kerajaan surga. Hidup kita tersimpan dalam lumbung kerajaan surga. Betapa bahagia. Tuhan tolong kita. Kemudian praktek hidup dari iman, praktek sehari-hari, melakukan perbuatan kebajikan. Melakukan, ini perbuatan iman, perbuatan kebajikan. Melakukan perbuatan kebajikan. Sama dengan memberi kepada sesama yang membutuhkan. Perbuatan baik. Jangan perbuatan jahat itu tanpa iman. Melakukan perbuatan baik, perbuatan kebajikan. Yaitu bisa memberi kepada sesama yang membutuhkan. Memberi waktu, tenaga, uang. Memberi waktu, mungkin besuk. Lama dia sudah tidak datang. Ayo saya besuki dia, saya telepon dia. Jangan dibalik. Orang datang ibadah setia, kita telepon-telepon, kita WA, kita ganggu-ganggu sampai tidak datang. Celaka. Ngerti maksud saya? Itu karena ketakutan dia diganggu. Laki dengan perempuan, ada perempuan ganggu terus. Sudah tidak mau ke gereja lagi aku, takut. Itu. Atau sebaliknya,
laki-laki yang nggak mau ke gereja takut diganggu terus sama perempuan. Nah, kebangetan. Atau laki-laki dengan laki-laki, ngeri aku, takut aku. Masa dia laki-laki terus chatting saya. Ada di mana kau? Makan apa kau? Ya, makan angin. Takut aku, perempuan dengan perempuan, takut aku, tidak mau ke gereja lagi. Oh, celaka itu. Bukan begitu. Ayo melakukan perbuatan kebajikan. Perbuatan baik. Perbuatan kebajikan. Kita bisa berkorban waktu. Nah ini, memberi waktu kita untuk sesama yang membutuhkan. Membutuhkan keselamatan. Membutuhkan kebenaran. Ayo bersaksi mungkin. Ayo membesuk. Ayo yang baik, kasih firman mungkin lewat WA yang baik. Ayo ibadah. Ya, jangan hidup ini jangan lebih, ya, hidup ini jangan lebih rendah dari burung gagak. Caranya bagaimana? Ayo menabur menuai. Satu, firman. Kedua, ayo punya lumbung surga. Apa punya lumbung surga? Kaya, enggak cukup. Kaya berapapun dunia ini enggak cukup beli surga, enggak cukup. Apa itu? Kebenaran. Amin. Itu lumbung kerajaan surga. Lumbung kerajaan surga. Ya, boleh, ya. Lumbung kerajaan surga kita punya, hidup benar tadi, kebajikan, ya. Itu sampai anak cucu tidak dibiarkan oleh Tuhan. Orang benar sampai anak cucu tidak dibiarkan oleh Tuhan, berkati menjadi berkat. Nah, sekarang melakukan perbuatan kebajikan. Memberi kepada sama yang membutuhkan waktu, tenaga, keuangan dan lain-lain. Semua. Mulai urutannya bisa memberi pada sesama, urutannya, tingkatannya, memberi itu mengembalikan milik Tuhan. Sebelum memberi, mengembalikan, jangan mencuri. Mengembalikan milik Tuhan, yaitu perpuluhan persembahan khusus. Seringkali saya cerita tentang pencopet itu di depan toko kami itu, toko ayah ibu saya. Nah, kalau hari pasar ada pencopet yang tua, teman-temannya menggoda, sudah bau tanah, jangan copet lagi, sudah bau tanah mau mati, bau tanah nanti kamu dibakar di neraka. Tunggu, jangan main-main kalian. Saya kalau mencopet tikar 10, saya berikan pada rumah ibadah 8, 2 saya. Bagaimana itu? Bagaimana? Ayo. Temannya ya, gitu ya. Setuju juga akhirnya. Setuju juga. Nah ini namanya tidak benar. Benar dulu baru baik. Nah, ayo kembalikan dulu milik Tuhan. Jangan mencuri milik Tuhan lalu kita memberi orang. Wah sama mencuri 10 tikar. Memberi mungkin 8, mungkin berapa. Ayo mengembalikan milik Tuhan dulu. Perpuluhan persembahan khusus, baru kita bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Untuk ibadah, pelayanan, pekerjaan Tuhan. Dan bisa memberi kepada sesama yang membutuhkan. Bisa? Sampai memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Nah ini namanya, apa ini? Punya tabungan di surga. Tadi punya tempat di surga. Kita disimpan di surga. Hidup benar itu, surga itu kebenaran. Jadi kita disimpan, punya tempat di surga. Sekarang kalau kita memberi, punya harta di surga. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Sudah punya tempat di surga, lalu nanti pekerjaannya apa? Tidak punya harta, ngemis. Masa di surga mau ngemis? Mis mas, nggak punya harta. Ayo seperti orang kaya. Orang kaya, ya, kamu itu ya yang lalu ya. Orang kaya mau bikin lumbung di dunia ini. Kalau mati untuk siapa? Satu, kedua. Nah, kamu tidak kaya di hadapan Tuhan. Nggak punya harta di surga, nggak bisa masuk surga. Nggak ada pengemis di surga, nggak ada. Harus punya harta di surga. Caranya Matius 6, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga,
Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, pencuri tidak membongkar serta menjadi karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, ayo tabung surga. Nah, surga menabung harta di lumbung kerajaan surga itu memberi, mulai mengembalikan perpuluhan, memberi untuk pekerjaan Tuhan, waktu, tenaga, semua itu harta surga. Keuangan untuk pekerjaan Tuhan, kemudian sampai menyerahkan seluruh hidup, memberi untuk sesama yang membutuhkan, waktu itu nabung di surga, bukan kurang, sampai menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Itu betul-betul punya tabungan di dalam kerajaan surga, harta di dalam kerajaan surga. Semoga kita bisa. Satu lagi terakhir, sudah terakhir satu lagi. Filipi 1 ayat 29. Ini orang beriman kepada praktek orang benar ya. Ayo yang tidak benar buang. Jangan ragu-ragu. Yang tidak benar buang. Supaya punya tempat di surga. Jangan dibuang dari surga. Kalau kita mempertahankan yang tidak benar, kita tidak punya tempat di surga. Dibuang dari surga. Ayo sekarang memberi waktu. Ayo untuk olahraga, untuk sekolah berapa jam. Oh apalagi sekolah sekarang. Sekolah apa itu namanya? Oh, saya kira May Day, full day, full day. May Day itu yang hari buruh ya, maafkan bahasa Inggrisnya payah, ya. Full day. Ayo, satu hari berapa di sekolah? Berapa untuk ibadah? Ayo. Nah, baru mau 2 jam. Ayo, ya, nabung di surga ya. Tuhan tolong kita semuanya. Hari-hari ini, ayo sungguh-sungguh ya. Itu hidup dalam kebenaran, itu ada tempat di surga. Melakukan perbuatan kebajikan, ayo itu ada harta di surga. Satu lagi, terakhir. Filipi 1:29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Iman, bagus. Saya iman saya percaya. Saya hidup benar saya memberi, bagus. Sudah punya harta, sudah punya tempat di surga, baik. Tapi kurang satu lagi, melainkan juga untuk menderita untuk dia, salib. Nah ini praktek hidup dari iman, praktek seharian. Rela memikul salib bersama Yesus, rela menderita bersama Yesus, rela menderita karena Yesus, bukan karena berbuat dosa, karena Yesus. Ini hari Sabtu, hari libur ya, May Day saja, full day. Ya, ingat May Day karena waktu di Malaka itu liburan May Day, ya. Nah itu full day. Sabtu ini santai tidak bisa diganggu gugat. Nah ini salah. Sabtu, ayo hari libur gunakan kebaktian kaum muda. Nah, ini menderita. Yang lain sudah dari pagi mungkin. Seperti dulu tapi belum ngerti firman ya, belum ngerti firman. Dulu sekolah depan, dikurung di sekolah, dikurung di asrama. Ya, Senin sampai Sabtu, dulu tidak ada full day, jadi sampai Sabtu sekolah. Tapi malam jam sudah olahraga, ini sudah, ayo pergi ke kelas lagi. Bayangkan suku, sudah dari jam 7 sampai jam 1 di kelas. Jam 6 di kelas lagi sampai jam 8. Jam 8 makan, ke kelas lagi sampai jam 10. Itu di depan situ. Jadi kalau hari Minggu, jangan halangi aku ya. Ini full day juga, ayo jangan halangi aku. Full Sunday, Monday. Minggu itu Sunday, Monday. Sunday ya. Full Sunday. Jangan halangi aku. Dari pagi sudah, Father mau keluar. Ya silakan. Wah sudah, gedung bioskop 3 itu dari Boldi itu Mulia kalau tidak salah yang di Boldi itu ya. Ada yang di Gelintung ini sudah mau roboh. Untung dulu tidak roboh. Wah jangan halangi aku. Sudah Senin sampai Sabtu tersiksa aku. Ya, ayo jangan halangi. Nah itu begitu dulu. Soalnya tidak ngerti firman. Nah sekarang jangan begitu. Rela menderita karena Yesus. Jangan begitu, itu orang dunia, orang tanpa iman. Ayo orang beriman, rela menderita.
Senin sampai Jumat. Wah, sudah di sekolah full. Sabtu masih bisa ibadah. Begitu. Rela menderita karena Yesus. Minggu ibadah lagi. Belum Selasa Kemisnya. Kalau di sini Selasa Kemis, Surabaya Rebu Jumat, saya tahu penderitaannya. Pulang jam 3, setengah 4 harus datang ibadah. Ya, itulah namanya orang beriman. Praktek kehidupan yang beriman, hidup dari rela menderita karena Yesus. Rela menderita. Rela pikul salib bersama. Tidak ada ruginya. Tidak ada rugi. Mengapa kita diizinkan memikul salib? 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 17. 2 Korintus 4 16 sampai 17. Sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, secara jasmani ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan. Nah ini, kenapa harus pikul salib? Di balik salib ada kemuliaan Tuhan. Yesus mati 3 hari, tapi Yesus mulia selama-lamanya. Di balik salib ada kemuliaan. Apa itu kemuliaan Tuhan? Keubahan hidup mulai dari ini. Kemuliaan Tuhan yang terbesar adalah mujizat terbesar itulah keubahan hidup, pembaruan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Yaitu jangan tawar hati, kuat teguh hati. Kuat teguh hati. Tidak pernah ngomel, tidak pernah bersungut, tidak pernah kecewa, tidak pernah putus asa, tidak pernah tinggalkan Tuhan karena sesuatu di dunia. Mungkin memang menderita kita, tapi kita tidak pernah ngomel, tidak pernah bersungut-sungut. Kita mengucap syukur kepada Tuhan selalu. Di tengah penderitaan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak pernah kecewa, putus asa, tidak pernah tinggalkan Tuhan, menghadapi penderitaan apapun bersama dengan Tuhan. Tetapi kita tetap percaya, mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Kita hanya menyembah Tuhan, mengangkat 2 tangan kepada Tuhan, menyerah sepenuh, percaya, mempercayakan diri sepenuh pada Tuhan, menyerah sepenuh, hanya mengangkat tangan kepada Tuhan. Dan Tuhan mengulurkan tangan kemuliaan kepada kita. Tuhan mengulurkan tangan kemuliaan kepada kita. Maka kita menjadi rumah doa. Di surga nanti tempat menyembah. Aktivitas rumah doa. Itu aktivitas di surga. Coba baca Wahyu 4. Dan mereka tersungkur menyembahnya itu. Beribadah melayani Tuhan, tersungkur menyembahnya itu. Aktivitas di surga. Nah, kalau udah punya aktivitas di surga bagaimana? Mau masuk surga? Ada, jangan masuk surga, masuk Lempinel Kristus Ajaib ada. Seorang sarjana teologi masuk di sini. Lari. Loh, kok lari dia? Tidak kuat. Satu waktu berapa angkatan lagi, telepon saya lah. Om tolonglah kali ini, aku mohon kemurahan, mau kembali lagi ke Lempina. Oke, silakan, kasih kesempatan. Lari lagi. Baru saya tanya kepada teman-teman. Ada yang cerita dia, oh ya om cerita. Kenapa? Nggak kuat berlutut, nggak kuat menyembah. Lah di Lempina aja lari, kalau di surga siang malam. Haleluya Yesus. Ngibrit kemana? Bukan cuma lari, ngibrit ya, boleh ya? Bahasa apa itu ngibrit? Cuma dengar-dengar ya. Ngibrit kemana? Lari terbirit-birit katanya. Oh ngibrit itu lari terbirit-birit. Kemana? Di Lempinel aja lari. Kenapa? Nggak bisa om. Terlalu banyak berlutut menyembah Tuhan. Padahal cuma 1 hari 3 kali 1 jam ya. 3 kali 1 jam. Kayak minum kapsul aja. Obat 3 kali 1 hari. So, ya. Nah, itu anggap pil sehat ya. Itu vitamin rohani 3 kali 1 seperti Daniel ya, 3 kali sehari menghadap Tuhan. Nah begitu. Ayo ada aktivitas di lumbung kerajaan, punya aktivitas
di lumbung surga, rumah doa. Seperti Salomo. Salomo dipesan 1 Tawarik 28:20 dipesan sama bapaknya Yakub. Daud. Wah, sudah agak meleng. Baik. Ya, di Yusuf diberi Salomo diberikan kekuatan oleh bapaknya Daud. Nah ini. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Lakukan itu, jangan takut, jangan tawar hati. Sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak membiarkan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan selesai. Rumah Tuhannya Salomo menjadi rumah doa. Kita sekarang rumah Tuhan kita pribadi. Ayo jadi rumah doa. Kalau kuat teguh hati. Tidak ngomel, tidak bersyukur, mengucap syukur. Tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan. Tetap percaya, mempercayakan diri. Tetap menyembah. Berserah berseru pada Tuhan. Menyerah sepenuh. Itu rumah doa seperti rumah doa Salomo. Karena kuat, teguh hati. Hari-hari. Ayo jangan bimbang sedikit pun. Jangan ragu. Tuhan menyertai kita. Amin. Awan kemuliaan. Tuhan mengulurkan tangan kemuliaan. Awan kemuliaan. Itu Tuhan sedang memperhatikan, memperdulikan. Bergumul juga untuk kita. Amin, saudara. Itu rumah doa. Itu aktivitas di surga. Aktivitas di lumbung surga. Tuhan sedang memperhatikan, memperdulikan. Dia mengulurkan tangan kemuliaan, memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk kita. Oh, jangan takut. Ayo kita angkat tangan bergumul. Tuhan, saya tidak bisa, Tuhan. Ayo Tuhan juga ulurkan tangan kemuliaan, bergumul, memperhatikan, bergumul untuk kita. Rumah doa. Hasilnya terakhir. Ya. Di dalam 1 Raja-Raja, ya, hasilnya 1 Raja-Raja Fatsal yang ke-8. Itu tentang pentahbisan bait suci ya. Sudah selesai, menjadi rumah doa. Tuhan hadir, memperhatikan, memperdulikan. Bergumul lewat awan kemuliaan waktu itu. Sekarang tangan kemuliaan, roh kemuliaan Tuhan. Tangan Tuhan diulurkan kepada kita. Kita mengulurkan tangan kepada Tuhan. Mengangkat tangan. Dia sedang memperhatikan, memperdulikan. Hasilnya, mari langsung ya. Yang pertama, ayat 29. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang malam. Terhadap tempat yang kau katakan namaku akan tinggal. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan. Rumah doa. Apa? Pertama, ayat yang ke-33. Apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya. Karena mereka berdosa kepadamu. Kemudian mereka berbalik kepadamu mengakui namamu. Dan mereka berdoa dan memohon kepadamu di rumah ini. Maka engkau kiranya mendengarkan di surga, mengampuni dan mengembalikan mereka ke tanah yang kuberikan kepada nenek moyang. Memberi kemenangan. Nomor 1, Tuhan bergumul. Tuhan memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk memberikan kemenangan kepada kita semua. Mungkin kita sering kalah hari-hari ini. Ayo memberi kemenangan. Kemenangan atas setan Tritunggal. Sumber masalah. Kita banyak masalah hari-hari ini. Kaum muda banyak masalah juga. Banyak air mata. Membuat kita kecewa dan kalah kita. Percuma. Kalau malam ini datang, ayo berdoa. Berdoa. Minta ampun sama Tuhan. Salah saya Tuhan. Banyak ngomel, bersuk. Saya sekarang tetap mengangkat tangan. Tuhan berikan kuasa kemenangan. Semua masalah selesai. Amin. Semua masalah yang mustahil diselesaikan oleh Tuhan. Nah ini kekalahan. Tidak ada kekalahan lagi. Menang selalu. Amin. Rumah doa selalu menang. Tidak ada kalah. Tidak. Mungkin kalah tidak setia. Kalah itu tidak setia. Tadi kalah sudah putus asa, kecewa menghadapi masalah. Percuma. Ayo menang. Menang atas masalah. Menang atas setan sumber masalah. Menang atas setan sebagai sumber halangan rintangan yang membuat kita sumber halangan rintangan, sumber godaan yang membuat kita tidak setia dalam ibadah online. Itu kalah, tidak setia kalah. Ayo malam ini setia. Itu menang bersama Tuhan. Setia kembali, setia berkobar dalam ibadah pelayanan. Itu kemenangan.
bersama Tuhan. Masalah selesai, kita setia berkorban, air mata dihapus oleh Tuhan, kita bahagia. Ini kemenangan. Tidak boleh kalah lagi. Ayo, saya juga berjanji, tidak mau kalah lagi. Kau muda juga, amin. Saya rumah doa. Pulang dari tempat ini, saya rumah doa Tuhan. Saya tidak mau kalah lagi. Tuhan bergumul untuk saya, memperhatikan bergumul. Ya, saya diberi kemenangan oleh Tuhan. Begitu kau muda. Tuhan tolong. Lagi, 1 Raja-Raja kedua sekarang. Sampai 3 ya, selesai. 1 Raja-Raja Fatsal yang ke-8. Saja ayatnya yang ke-30. Sebentar. 35. Ya, 35. Apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa kepadamu. Lalu mereka berdoa di tempat ini mengakui namamu. Mereka berbalik dari dosanya sehingga sebab engkau telah menindas, maka engkau pun kiranya mendengarkan di surga, mengampuni dosa hamba-hambamu, umatmu, karena engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka ikuti, dan engkau kiranya memberikan hujan kepada tanahmu yang telah kau berikan kepada umatmu menjadi milik. Kering, mungkin kering rohani, kering jasmani, kantong kering, kering rohani, tidak ada bahagia, kering rohani, kering rohani. Hari-hari ini tidak ada kepuasan secara rohani. Kita mulai cari-cari kepuasan di dunia, kering. Dalam ibadah kering, bosan dan lain-lain. Baca firman sudah bosan, berdoa sudah bosan, kering rohani. Kering jasmani, kesulitan-kesulitan, kering jasmani. Kering dalam pelajaran, sudah tidak bisa lagi nilai-nilai. Ayo malam ini masih ada kesempatan. Kembali pada Tuhan, berdoa pada Tuhan. Tuhan memberikan hujan berkat, amin. Hujan berkat, hujan rohani, berkat rohani. Oh, kita senantiasa dekat dengan Tuhan. Hujan berkat secara rohani. Kita mengalami kepuasan surga, betul-betul. Kepuasan surga, kita mengucap syukur pada Tuhan. Berkat, hujan berkat jasmani, ayo. Nilai-nilai yang merosot Tuhan tolong semua. Ekonomi yang merosot, ayo Tuhan tolong. Hujan berkat jasmani. Hujan berkat dalam rumah tangga. Rumah tangga juga minum anggur. Kepuasan surga, kebahagiaan surga. Ayo jangan kering lagi. Malam ini, Tuhan cukup saya kering menderita. Sudah sekarang saya bisa menyembah lagi. Saya bisa bahagia lagi. Ada kepuasan lagi. Bisa? Nah, terakhir. 1 Raja-Raja 8. Ayat yang ke-41. Kemudian 46. Juga apabila seorang asing, ini kemurahan Tuhan. Mestinya rumah Allah Salomo hanya untuk orang Israel asli. Tapi ini ada orang asing yang tidak termasuk umatmu. Kita itu bangsa kafir. Datang dari negeri jauh oleh karena namamu. Apabila mereka berdosa kepadamu, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Dan engkau murka pada mereka, menyerahkan mereka pada musuh sehingga mereka diangkut tertawan oleh dosa ke negeri musuh yang jauh dan dekat. 47. Dan apabila mereka sadar kembali dalam hatinya di negeri tempat mereka tertawan, mereka berbalik memohon kepadamu di negeri orang yang mengangkut mereka tertawan dan berkata, kami telah berdosa, bersalah, berbuat fasik. 48 ya, dan seterusnya. 48 sampai 50. Engkau kiranya 50. Engkau kiranya mengampuni dosa, mengampuni umatmu yang telah berdosa kepadamu, mengampuni segala pelanggaran yang dilakukan mereka kepadamu. Kiranya engkau membuat mereka menjadi kesayangan orang-orang yang mengangkut mereka tertawan, sehingga orang-orang itu menyayangi mereka. Sampai musuh pun menyayangi. Oh, luar biasa. Ini kejatuhan-kejatuhan. Mengangkat kita dari kejatuhan. Mengangkat kita dari kejatuhan-kejatuhan. Mungkin sudah jatuh dalam dosa kaum muda. Puncak dosa sudah makan minum saya, merokok, mabuk, narkoba, kawin mengawinkan, dosa percabulan, lewat pandangan, lewat pikiran, lewat perbuatan sudah hancur semuanya. Ayo malam ini masih bisa berdoa, amin, masih bisa berdoa. Tolong saya Tuhan, angkat dari kejatuhan-kejatuhan, dipulihkan kembali hidup benar, hidup suci. Kaum muda ayo dalam pergaulan yang hidup benar, hidup suci. Kegagalan, kejatuhan itu kegagalan. Apa yang gagal? Sudah gagal sekolah, gagal masa depan, gagal. Ayo diangkat, berhasil dan indah oleh Tuhan. Berhasil. Daud sudah jatuh, gagal dia, mestinya dia mati, dilempar batu.
dia jatuh dengan Betseba, dia membunuh suaminya. Harusnya dia dilempar batu binasa. Sudah jatuh, sudah gagal total. Tuhan masih bisa pulihkan. Kita juga berdoa, tidak mau jatuh lagi, tidak mau kalah lagi. Kita menang, masalah selesai. Kita setia tetap. Ya, semoga kita mengerti. Tidak mau kering lagi Tuhan. Tidak mau jatuh lagi. Angkat saya. Jika Yesus datang kedua kali, pengangkatan terakhir, kita diangkat di awan-awan. Artinya kita disucikan, diubahkan sampai sempurna. Seperti tidak ada cacat celah, tidak ada dosa. Sama mulia dengan Yesus. Untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Kita bersama dia selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Ayo, ada mata Tuhan memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk kita. Rumah doa, ya. Tuhan tolong, tak mau lagi jatuh, tak mau lagi kering, tak mau lagi kalah. Tuhan tolong saya pribadi juga, kita semua, tolong saya. Tuhan tolong saya, tolong kami semua. Orang tua terbatas, tidak bisa menolong. Kekayaan orang tua tidak bisa menolong. Kehebatan ijazah tidak bisa menolong. Hanya kemuliaan Tuhan, pribadi Tuhan yang mulia ada di tengah kita, sedang bergumul, sedang memperhatikan, mempedulikan, bergumul, mengulurkan tangan kemuliaan. Ayo kita sambut uluran tangannya, kita hanya mengangkat tangan, menyerah sepenuh. Tuhan memberkati kita. Nomor 1, Allah peduli. Mari. Mungkin ada orang tua yang tidak peduli kita, semua tidak apa-apa. Ada Tuhan yang lebih peduli kepada kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Rumah doa. Kalau orang tua sangat peduli, hati-hati. Jangan lengah. Tetap Tuhan nomor 1. Ku mengerti mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dengan tundukkan kepala, tutup mata. Nggak mau kalah lagi, nggak mau kering lagi, nggak mau jatuh lagi. Angkat kami. Oh, saya bersama kaum muda dimanapun berada, ada tangan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Perhatian manusia sangat terbatas, tidak bisa. Perhatian Tuhan yang besar kepada kaum muda, kepada saya. Terus, haleluya. Dengan iman kita berdoa, dengan percaya, yakin kepada Engkau mampu memberi kemenangan. Engkau mampu Tuhan mengangkat dari kekeringan. Oh, haleluya. Ada hujan berkat-Mu. Engkau mau mampu mengangkat dari kejatuhan. Oh, sampai di awan-awan berhasil indah. Sekali lagi, haleluya. Tundukkan kepala, tutup mata dimanapun berada. Ada yang mau maju, satu orang maju ke depan, jangan menutup jalan. Kalau laki-laki naik di karpet di bawah, di Surabaya, di Medan,
Tidak ada Wijaya tapi ada Tuhan. Ada perhatian Tuhan yang lebih, ada firman Tuhan. Ayo maju, jangan ikut-ikut. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, jangan gengsi, jangan ikut-ikut tapi jangan gengsi. Kalau butuh Tuhan jangan gengsi. Maju ke depan. Siapapun kita, dimanapun kita, di depan laptop, di rumah, di kamar, yang lain boleh duduk, boleh berlutut, terserah. Ayo gunakan kesempatan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawaka, ya lawaka, ya lawasa. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawaka, ya lawasa. Oh, haleluya. Jamaah kami, jamaah saya tuh, jamaah kaum muda. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawaka, ya lawasa, ya lawaka, ya lawasa, ya lawaka, ya lawasa, ya lawasa, ya lawaka. Dimanapun berada jamaah Tuhan, haleluya. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik bagi kami Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Engkau sangat memperhatikan, memperdulikan. Engkau bergumul bagi kami, bagi saya Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Oh, haleluya. Mujizat-Mu terjadi malam ini Tuhan. Haleluya, 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 ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sampai kami mendapatkan lumbung kerajaan surga Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada tempat di lumbung-Mu Tuhan. Ada harta di lumbung-Mu. Ada aktivitas di lumbung-Mu Tuhan. Sampai kami benar-benar masuk di lumbung kerajaan surga yang kekal. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawaka, ya lawasa, ya lawaka, ya lawasa, ya lawaka. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. Engkau baik bagi. Ayo, hanya mengulurkan tangan, percaya, mempercayakan. Jangan putus asa, jangan kecewa. Apapun yang terjadi, Tuhan masih sanggup menolong kita. Angkat dua tangan ke atas. Haleluya, 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 haleluya. Pegang kami, angkat kami, angkat hamba. Oh, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Kami tidak bisa paham Tuhan. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik. Pegang kami semua, pegang hamba, semua kaum muda dimanapun berada, semua pendengar dimanapun berada. Peluk kami, masukkan dalam lumbung kerajaan surga. Turunkan tangan, kembali ke tempat masing-masing. Haleluya. Terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Gembalakan kaum muda di sini WR4 Surabaya Suprapto, 2 BC Medan, Patra Kuningan 14, 4 Jakarta juga. Yang tergembala di jarak jauh dimanapun, di dalam negeri, luar negeri, karena pengajaran benar, karena keadaan Tuhan tolong semua. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa jamahan tangan Tuhan, awan kemuliaan Tuhan bekerja selalu. Oh, tidak ada yang kering lagi, tidak ada yang kalah lagi, tidak ada yang terpuruk lagi Tuhan. Semua diangkat oleh Tuhan. Semua dalam genggaman tangan Tuhan, pelukan tangan Tuhan. Semua berada dalam lumbung kerajaan surga Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami.
Pakai kami menjadi saksimu, membawa jiwa-jiwa yang sudah lama undur, membawa jiwa baru kepadamu. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih, terima kasih. Tolong kaum muda, semangat semua, setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepadamu sampai engkau datang kembali. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang bekerja berkati. Apa yang diusahakan kerjakan, buka firman, buka jalan, tidak ada yang mustahil. Hutang piutang membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong semua. Buka firman, buka jalan. Kaum muda Tuhan, beri masa depan berhasil indah, tolong. Demikian juga yang mencari pekerjaan, buka firman, buka jalan juga. Tapi jangan mengganggu ibadah pelayanan kami. Yang sekolah, kuliah, beri hikmat akal budi dari surga. Pertolongan menghadapi kenaikan kelas, UKK dan lain, berikan hikmat-Mu naik kelas dengan baik. Yang menghadapi kelulusan, tolong lulus dengan baik. Sekolah baru, tolong semua Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Demikian yang menghadapi skripsi, tesis dan lain-lain, berikan hikmat-Mu lulus dengan baik, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih, syukur hanya kepada-Mu. Berikan pergaulan yang baik, perjodohan yang terbaik, yang satu dalam pengajar benar. Ada buah-buah pengajar benar yang sesuai kehendak-Mu Tuhan. Beri masa depan berhasil indah kaum muda semua. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian kaum muda yang tidak hadir malam ini, apapun keadaan mereka, jamah semua. Di sini, di Medan, di Surabaya, dimanapun engkau jamah. Di waktu kemudian bisa setia kepada-Mu Tuhan. Tolong yang sakit jamah juga. Jerry Yesaya di Jakarta jamah dan lain-lain. Ampuni kami, kuasa iblis, setan, penyakit usir. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan. Mujizat terjadi. Beri kami sehat, kuat, panjang umur. Melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terutama selamatkan mereka semua. Kami teringat gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami. Kami tidak bisa balas apa-apa. Tuhan tolong mereka menggembalakan dalam pengajaran yang benar. Tambahkan jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih, syukur. Banyak permohonan kami, Tuhan yang menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita menyanyi satu nyanyian korban untuk pekerjaan Tuhan akan dijalankan. Segera, mari. Banyak perkara. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semua. Kebaktian kita besok pagi di sini jam 7 kurang 10 menit dimulai kebaktian umum. Gunakan hari libur, datang pada Tuhan. Tuhan memberikan nilai tambah. Kemudian siang jam 11 kurang 1/4 di WR4 Surabaya. Besok ya, gunakan hari libur, datang pada Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Kemudian jam 19:15 malam di Hotel Danau Toba Internasional Royal Room Medan. Ya, kebaktian umum, gunakan hari libur di Medan untuk datang sekalipun malam, ya sengsara untuk Tuhan. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Semua yang melayani semua ya. Baik, Tuhan memberkati. Kemudian hari Selasa tetap di sini kebaktian. Untuk Selasa ini menjadi doa penyembahan. Kemudian Rebu di Surabaya doa penyembahan. Hari Kamis kebaktian
kenaikan Tuhan Yesus. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Ya, ke surga. Kita memperingati, kita menikmati kuasanya, berkatnya. Ya, hari Kamis yang akan datang. Hari Kamis yang akan datang. Ya, kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga disertai perjamuan suci. Ya, Tuhan memberkati. Sabtu mendatang tetap kita ibadah seperti biasa, seperti ini kaum muda remaja. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Mohon bantu doa pekerjaan agar tidak mengganggu ibadah pelayanan dan pemulihan kesehatan dari Erwin Putra di Bali. Kemudian mohon bantu doa ulang tahun nikah ke-15 4 Mei kemarin 4 Mei ya kemarin ya yang ke-15 4 Mei dari keluarga Bapak Iman Prayuda. Kemudian 5 bulan 5 apa ini 276 orang yang sudah mendaftar ke Surabaya, masih separuh terus ya. Harap segera mendaftar. Kaum muda masih 64 ini ya. Harap segera kurang dari separuh masih ya. Bis 101 orang. Ada ukur seragam untuk kaum muda wanita, putri dan sangkur wanita ya. Baik, ukur seragam untuk dijahit segera. Doa yang berulang tahun tanggal 5 sampai 12 Mei. Sean Albert Jeremia hari ini 5 Mei, Archipus Christopher Hendra hari ini 5 Mei, Yeni Natalia hari ini 5 Mei, Rivaldo Natang 5 Mei hari ini, David Jevan Chandra Sekolah Minggu Surabaya hari ini 5 Mei, Luis Rafael Medan besok 6 Mei, Ibu Nuni Sulistianing Ekorini Ibu Agus 6 Mei, Bapak Agustinus Rianto Surabaya 6 Mei, Deka Christian Sekolah Minggu 7 Mei, Ibu Carolina Swarti, Ibu Gaino Papua 7 Mei, Krisopras Chandra Sekolah Minggu 8 Mei, Bapak Tri Asmoro Hadi Santoso 8 Mei, Michael Demetrius Hartanto Bali Jakarta 8 Mei, Bapak David Willianto Surabaya 8 Mei, Ibu Lina Susilawati 9, Felicia Saneta Sekolah Minggu Surabaya 9, Stephen Yuan Sekolah Minggu 10, Angelin Sin Banyuwangi 10 Mei, Ibu Heni Sulistiawati Ibu Siswoyo 11 Mei, Samuel Renato Dharmajaya 1 Sekolah Minggu 12 Mei, Dinar Munte 12 Mei dan lain-lain. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati semua. Mari kita sama-sama bangkit diri, kita tamatkan kebaktian malam. Kami berdoa buat ulang tahun nikah yang ke-15, Bapak Iman Prayuda satukan nikah mereka suami istri, satu di dalam Tuhan, satukan Tuhan dalam penggemalaan, dalam pengajaran, dalam pelayanan sampai mencapai nikah yang rohani, nikah sempurna. Pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, curahkan berkat-berkat dari surga, berkat rohani, jasmani, berkat rumah tangga, menikmati anggur kesukaan surga sampai selama-lamanya. Tuhan beri kesehatan, kekuatan. Erwin juga supaya pekerjaan tidak mengganggu ibadahnya, beri kesehatan, kekuatan. Yang berulang tahun, kemarin, hari ini, besok, dan selanjutnya, yang disebut nama atau tidak, beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat rohani, jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Beri semua dipakai Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Latihan kur Tuhan berkati. Jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, baik di sini Malang, baik di Surabaya, Medan, semua lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari celaka marbaya. Tuhan bersama kami tiba di rumah dengan selamat sehat. Kembalikan besok pagi dengan setia di sini, besok siang di Surabaya, besok malam di Medan untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih juga hari Kamis, Tuhan tolong semua bisa hadir memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari 5 detik, 10 detik ada kesempatan jadi rumah doa. Serahkan sebelum pulang, serahkan hidup kepada Tuhan semuanya. Haleluya. Tidak ada yang mustahil baginya. Aku tidak mau kalah lagi Tuhan.
Aku menang bersamamu. Aku tidak mau jatuh lagi. Aku tetap bersamamu Tuhan. Aku tidak mau kering. Aku betul-betul puas di dalam Tuhan, bahagia. Haleluya. 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 Sampai betul-betul masuk lumbung kerajaan surga Tuhan. Oh haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati, silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan.